Semangat pagi, perkenalkan nama saya Asresyah dengan NIM 0531346659. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop Universitas Terbuka. Sudah tampil pada layar yaitu tugas 1. Di sini kita diminta untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah dipelajari, seperti penggunaan tipe data, variabel, kemudian array, string, terus struktur keputusan. Kita diberikan sebuah tugas yaitu membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Kategorinya yaitu makanan dan minuman. Sudah tampil di sebelah kanan di aplikasi Java yang telah saya buat. Saya telah membuat sebuah kategori untuk menu makanan dan menu minuman. Di sini sudah ada nama, yaitu nasi goreng. Kemudian sudah ada harga, yaitu 25.000, serta kategori, yaitu menu makanan dan menu minuman. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pemesanan yaitu nasi padang sama dengan 2. Maksudnya adalah dia memesan menu makanan nasi padang dengan jumlah kuantiti 2. Di aplikasi, kita diminta menginputkan pesanan. Dan pada aplikasi saya disampaikan bahwa contoh dalam penulisan yaitu nasi padang sama dengan 2. Saya akan menuliskan pesanan ke-1. Saya akan menuliskan nasi goreng. Saya akan memesannya 2. Ketika di enter, dia akan meminta untuk kita menginputkan pesanan kedua. Saya akan menginputkan. Kemudian di sini ada pesanan ketiga, tapi kita bisa enter jika kita selesai. Dan maksudnya tidak ada pemilihan menu makanan atau minuman lain. Saya akan memilih untuk enter. Pada fungsi ketiga, menghitung total biaya, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dan total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon dan penawaran khusus. Terdapat diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian ada fungsi mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, ditampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Sudah tampil pada layar struk pemesanan yang terdiri dari nama atau menu yang dipesan, yaitu kita memesan nasi goreng dan ayam bakar. Jumlahnya, di sini ada jumlahnya 2 dan 4. Harga per item yaitu 25.000 dan 30.000, kemudian total harga per item. Nasi goreng dengan harga 25.000 dikali 2 yaitu 50.000. Ayam bakar dengan harga satuannya 30.000 dikali 4 menjadi 120.000. Kemudian ada informasi pajak, biaya pajak, dan biaya pelayanan. Di sini bisa dilihat ada biaya pajak 10%. Dari total biaya 170.000, ada pajak 10% yaitu 17.000. Kemudian biaya pelayanan atau servis itu 20.000. Ini adalah harga fix. Kemudian juga adanya harga setelah diskon atau penawaran. Di sini ada diskon 17.000 yaitu karena total biaya melebihi dari 100.000. Jika total biaya melebihi dari 100.000 maka dia akan dapat diskon 10%. Total biayanya 170.000, melebihi 100.000 dan mendapatkan diskon 10% yaitu 17.000. Namun dia tidak ada penawaran beli satu gratis satu karena pada pemesanan kita tidak memesan sebuah minuman. Kita hanya memesan menu makanan sehingga penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman tidak dapat dicapai. Baik. Kemudian demikian dan kita akan mencoba dengan skenario yang lain.
kita akan mencoba menampilkan sebuah penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman. Kita akan memilih minuman. Baik, tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa pemesanan maksimal 4 menu. Jadi ketika kita sudah melakukan pemesanan 4 menu, otomatis pesanan selesai dan keluarlah struk pemesanan. Kita akan membedahnya, yaitu yang pertama terdapat menu yaitu nasi padang, es teh kopi, soda, kemudian juga ada harga per item, kemudian juga ada jumlah dari pemesanan dan total eh, keseluruhan biaya per item. Kemudian kita bisa melihat di sini terdapat diskon karena total keseluruhan lebih 100.000. Kemudian di sini muncul promo buy one get one, di mana dia minus 40.000 dengan asumsi 8 minuman gratis. Kemudian pajak 10% dari total biaya, kemudian servis dengan harga 20.000 sehingga total bayar keseluruhan yaitu 191.000. Di sini promo buy one get one berdasarkan dari soal, yaitu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan melebihi 50.000. Dikarenakan total pemesanan sudah melebihi 50.000, maka kondisi yang diminta sudah tercapai. Dan nanti kita akan melihat codingannya bagaimana bisa menjadi muncul 40.000 ini. Kemudian saya akan menampilkan kembali sebuah validasi yang telah dibuat, yaitu di sini sudah disampaikan bahwa ada contoh untuk memasukkan pesanan yaitu nasi padang sama dengan 2. Bagaimana jika kita menuliskan nasi padang tidak menggunakan sama dengan, yaitu menggunakan minus, dan yang muncul adalah format salah. Dia akan muncul sebuah informasi format salah, gunakan nama sama dengan jumlah. Kemudian dia akan kembali ke pesanan ke-1. Pesanan yang sebelumnya sudah kita inputkan tidak akan dianggap. Mari kita akan menginputkan nasi plus dikurangin nasi. Akan muncul kembali format salah, gunakan nama sama dengan jumlah. Dikarenakan jumlah di sini berupa angka, dan di sini kita juga tidak menggunakan angka dan tidak menggunakan minus. Kita akan mencoba nasi sama dengan nasi. Jumlah harus angka seperti yang sudah disampaikan. Nasi. Nah, di sini bisa melanjutkan pesanan, namun sebenarnya di menu makanan ada 2 nasi. Nah, akan seperti apa munculnya? Dia akan tetap terinput, tapi validasinya belum sampai ke kita persisi ya. Saya akan enter dan kita akan lihat nasi sama dengan 0. Kenapa? Karena pada menu makanan itu tidak ada hanya nasi, adanya nasi goreng maupun nasi padang. Sehingga ketika dipaksakan untuk menginputkan pesanan, dia tidak akan error, hanya saja nilai satuan yang keluar adalah 0 karena tidak kita definisikan di menu makanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan perihal demo dari soal tugas yang disampaikan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat program aplikasi sederhana restoran menggunakan bahasa Java. Program ini memiliki fitur menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total biaya, serta mencetak struk pembayaran seperti yang sudah tadi disampaikan. Saya menggunakan aplikasi Eclipse, dan kemudian kita memulai sebuah project menu baru, dan saya beri nama tugas 1 Asri. Kemudian saya membuat kelas menu yang digunakan untuk mempresentasikan data menu restoran. Kelas ini terdiri dari 3 atribut, yaitu nama menu, harga, dan kategori yang terdiri dari makanan dan minuman. Di sini juga telah membuat konstruktor di mana digunakan untuk mengisi nilai atribut saat objek dibuat, sehingga memudahkan untuk memasukkan data menu ke dalam array. Di sini pada kelas menu juga kami sudah definisikan perihal atribut tersebut, yaitu nama, tipe datanya menggunakan string, harga menggunakan integer, dan kategori menggunakan string. Kemudian selain kelas menu, kita juga membuat kelas main. Di sini ada library yang diimport, yaitu java.util.scanner. Pada kelas main, membuat array berisi beberapa objek menu yang mempresentasikan daftar makanan dan minuman. Di sini ada data menu, di sini kita mempresentasikannya seperti nasi goreng dengan harga 25.000 dan dia kategorinya makanan. Untuk menampilkan menu ditampilkan dengan dikelompokkan berdasarkan kategori, yaitu makanan dan minuman menggunakan pengulangan dan percabangan. Bisa dapat dilihat ini adalah
adalah sistem out print in, yaitu untuk mencetak kata menu makanan. Di sini ada pengulangan, yaitu for, di mana dimulai dari nomor makanan sama dengan 1. Jadi dia akan mengulang dari 1 sampai 8 ya, sudah kita tulis, sampai 4 sesuai dengan data menu yang sudah kita tuliskan di atas. Kemudian untuk data menu minuman juga sama. Nah, ini merupakan array pesanan. Untuk info pesanan menggunakan array maksimal 4, seperti yang ada pada soal, menggunakan perulangan while agar pengguna bisa memasukkan pesanan kurang dari 4 dengan menekan enter. Seperti yang tadi sudah dilihat, kita di tugas dibilang maksimal 4, sehingga kurang dari 4 diperbolehkan. Bisa dilihat juga kita memiliki validasi input ya, yang sudah kita coba juga. Program ini memastikan format input menggunakan tanda sama dengan jumlah berupa angka. Di sini ada mewajibkan sama dengan, jika tidak dengan sama dengan, dia akan menyampaikan format salah. Dan juga jumlah harus angka. Kemudian kita akan masuk ke proses perhitungan. Di proses perhitungan, setelah input, program akan mencocokkan nama pesanan dengan data menu menggunakan perulangan bersarang. Kemudian menghitung total harga per item dan total keseluruhan. Di sini kita sudah ada jumlah minum integer dan jumlah harga minum termurah. Nah, termurah ini untuk nanti yang ada di buy one get one ya. Di sini kita pakai pengulangan for, di mana dicek nama pemesanannya, kemudian menu apa per harga, jumlah dikalikan jumlah, menjadikan total. Kemudian di sini juga ada perihal minuman sama, dan juga ada if menanyakan harga minuman termurah yang nantinya akan ditampilkan ketika di struk pemesanan sesuai dengan validasi yang sudah kita buat. Nah, di sini ada fungsi diskon selanjutnya, yaitu integer diskon. Disampaikan jika total lebih dari 100.000, maka diskonnya adalah total dikalikan 10% tersebut. Kemudian ada promo buy one get one, di mana jika total lebih dari 50.000 dan jumlah minuman itu sama dengan atau lebih dari 2, maka dia akan memanggil gratis, yaitu tadi jumlah minuman yang tadi sudah di atas ini. Nah, ada di sini. Kemudian dibagi 2 dan dia mendapatkan gratis dikalikan harga minuman termurah. Jadi sistem akan mengecek dari jumlah menu minuman yang dipilih, yang mana yang harganya paling murah, dan itu yang menjadi promo. Kemudian ada pajak dan servis, ini integer pajak, dan ini perhitungannya adalah total dikalikan 10%, sedangkan servis merupakan integer di mana fix, yaitu 20.000. Jadi fungsi untuk total akhir yaitu total ditambah pajak ditambah servis dikurangi diskon jika ada, dan dikurangi potongan promo. Potongan promo itu yang ini ya, potongan promo yang buy one get one. Kemudian kita masuk ke fungsi cetak struk. Di sini menampilkan struk pemesanan ya, yang tadi kita juga udah lihat. Kemudian di sini ada for pengulangan untuk menampilkan pesanan yang tadi sudah kita pesan di sebelumnya, yang sudah disimpan di array nama pesanan. Dan ini memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita buat di atas, seperti total, diskon, terus potongan promo, kemudian ada pajak 10%. Jadi yang biru-biru ini adalah tulisan yang kita ganti ya, dan bukan fungsi. Kemudian kalau yang ini adalah fungsi yang udah kita buat di atas. Kemudian ini total akhir. Mungkin itu aja. Setelah selesai dan kita sudah yakin, maka kita jalankan dan akan muncul seperti yang tadi sudah kita demokan ya. Seperti ini. Jadi pesanan ke-1 bisa langsung kita enter saja jika memang tidak ada, tapi ya tentu saja struk pesanan kosong. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi dengan program ini, proses pemesanan di restoran dapat dilakukan secara sederhana dan menghasilkan rincian pembayaran yang lengkap. Mungkin demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat pagi!